Dan biasa ya, seperti biasa kita mulai aja. Ini sepi enak loh, kalian bisa tanya-tanya tapi ya gak bisa. Aku kan bahas ini sampai panjang mungkin. Seperti radio dari aku kan aku mulai aja dulu ya. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di live stream yang gak jelas ini karena live stream ini ku buat agar menghindari pembuatan naskah breakdown yang panjang alias breakdown 969, 970 dan 971. Jadi mohon dimaklumi ya seandainya mungkin pembahasannya agak runtut atau mungkin nantinya agak melenceng kemana-mana ya karena emang murni ini tanpa skrip Pak, tanpa naskah, tanpa apapun. Jadi murni karena pengalaman Mister K setelah nonton 969, 970, 971 itu gimana gitu loh. Jadi kita mulai, oke? Pertama di bagian bertanya-tanya kita fokus dulu di episode 969 ya. 969 itu pembahasannya itu chapter 9 tadi berapa ya? Yang 969 itu fokusnya di chapter 968. 968 bagian awal sampai bagian 3/4-nya lah. Nggak sampai 968 berakhir. Itu 900 episode 969 pokoknya tuh ngambil manga di chapter 968. Agak berkurang memang, nggak seperti sebelum 967. Beberapa chapter sebelumnya kan episode anime ngambilnya di angka yang sama. Misal di episode kalau Mister tidak salah ingat tuh 964 itu biasanya ngambilnya 964. Tapi animenya agak diperlambat lagi. Pinter juga ya Toei Animation buat memperlambat apa namanya pace animenya itu supaya gak terlalu mengejar manganya. Dia bisa ngatur-ngatur lah. Jadi kalau melihat kenyataannya begini, bisa jadi episode yang paling epic yaitu kita melihatnya di episode 900 berapa itu? 971 atau 972. Kayaknya 971 deh. Bentar. Kucak dulu. Oh, 972. Di episode 972 di mana Oden benar-benar meninggal dunia, ya kan? Direbus itu loh. Direbus pakai minyak mendidih, kemungkinan besar itu ya memang gak akan di episode animenya, gak bakalan terjadi di episode 972 juga. Bisa jadi 973 atau 974. Itu artinya kalau kita melihat sekarang kan udah sampai 971 ya. 971 berarti kurang 3 minggu lagi, 3 minggu sampai 4 minggu lah, 1 bulan lagi. Waduh. Berarti puasa udah selesai, Re. Oke. Jadi kembali lagi ke 969 fokusnya. Karena aku udah bilang kan chapter 969 itu fokusnya di chapter 968 yang episode itu mulai menceritakan di menit awal sampai menit pertengahan melebih itu menceritakan kisah Oden yang bener-bener kisah Oden sih, kisah Roger, kisah kapten kita Roger yang bener-bener berakhir. Alias berakhirnya ya emang sangat epic karena tujuan Roger sampai ke Lauftel udah terlaksana. Kini dia seperti dalam petualangan dirinya ya udah berhenti total gitu loh. Maksudnya dia nggak punya keinginan lagi buat apa namanya ya untuk berpetualang lagi lah. Dia mungkin karena udah tahu isi Lauftel makanya kan dia udah gak pengen berpetualangan lagi dan akhirnya Roger Pires dibubarkan beneran dan ini membuat shock banyak apa krunya loh. Kita bisa melihat sendiri kan semua baik Seng aja nangis loh. Seng nangis 2 kali malah. Dia semua orang nangis karena secara tiba-tiba gitu loh kapten mereka Roger kok langsung ngumumin Roger Pires dibubarkan. Ya walaupun kita harus menerimanya sih karena para kru Roger kan menerimanya dengan lapang dada. Ya kembali lagi mereka menerimanya dengan lapang dada karena mereka tahu Lauftel isinya apa dan mungkin karena gak mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh Joy Boy di masa lalu ya. Jadi ya mau gak mau berpetualangan seperti apapun tetap aja kan tujuannya Lauftel. Sedangkan Roger udah pernah ke Lauftel. Ya imbasnya ya udah gitu aja bubarin aja. Dan pembubarannya pun cukup epic kan. Kita bisa melihat sendiri. Kapten Roger akhirnya pamitan kepada semua orang. Dan setelah itu
Ya sangat disayangkan memang nggak ada musik epic di sini memang waktu aku melihat animenya. Tapi setidaknya ada beberapa tambahan yang membuat versi anime itu lebih hidup. Jadi kita bisa tahu ternyata ikatan antara semua kru Roger itu benar-benar kuat. Apalagi Rayleigh ya. Rayleigh itu waktu apa? Gila sih. Aku nontonnya 969 sama 969 ya saat Rayleigh berpisah itu loh. Mana ini? Dan permulaannya kan ini kan. Permulaan mereka bertemu, mereka berjanji sama si Roger bilang, maukah kau pergi bersamaku menjadi kruku karena ini takdir kan, terus bakal membolak-balikan dunia. Kita belum tahu apa maksudnya itu kan. Dan kalau udah sampai di Long Tail berarti kan sebenarnya Roger udah ngerti arti membolak-balikan dunia, tapi mungkin karena mereka terlalu cepat. Iya, mereka terlalu cepat seperti yang dibilang Rayleigh maupun seperti yang kita baca dari manganya, baik Rayleigh Roger dan kru Roger Pirates yang lainnya, mereka terlalu cepat sampai di Long Tail. So mungkin membolak-balikan dunia belum saatnya, dan akhirnya memutuskan pada Roger buat pamitan kan. Ini sebenarnya yang paling sakit, yang paling ngerasa sedih itu bukan kru Roger lainnya, bukan. Yang paling sedih harusnya memang bener seperti ini Rayleigh. Lihat, seseorang yang menangis seperti ini kan mengingatkan kita pada Zoro. Bener gak? Sebelum Mr. K 969 lanjutkan, mau sekarang Mr. K coba baca. Pendapat kalian 969 itu gimana? 969 pendapat kalian itu gimana? Gitu. Woi, flashback Oden kira-kira habis malas tuh. Ya kamu jangan bilang males karena flashback Oden itu bakalan habis sekitar mungkin kurang 5-6 episode lagi gitu loh. Nah, Roger gak ada luka membekas ya. Maksudnya luka gimana? Roger gak ada luka membekas. Roger itu lukanya luka dalam, penyakit dalam. Dan kalau dari versi animenya kita bisa melihat kalau Roger itu lukanya benar-benar parah. Karena kalau di manga kan nggak ditampilin kalau Roger itu sampai muntah darah kan. Di anime itu ditampilin Roger ketika muntah, dia muntah sakit ya. Itu muntah darah beneran gitu loh. Nanti bahas yang lain nanti. Ini Mr. K ngomongin hal-hal yang terjadi di episode 969, 970, 971. Kita fokus itu saja. Sangat mudah bagi Mr. K bahas apapun, tapi ingat sesuai judul, kita harus membahas nanti. Ini 969 bagian Roger udah aku bahas ya. Nah, sekarang aku tanya sama kalian, pendapat kalian. Manusia cangkeman. Ya namanya juga radio, Pak. Iya bener. Ya perpisahannya emang epic sih. Makanya sebenarnya jujur ya, 969 itu 2 minggu yang lalu udah pengen rasanya Mr. K bahas breakdownnya, tapi kepikiran, wah ini separuh eman-eman. Karena cuma separuh bagian itu Roger perpisahan, separuh bagian Oden kembali ke Wano. Itu yang bikin Mr. K bimbang. Jadi saat Mr. K bercerita masalah kesedihan di perpisahan Roger, malah kembali ke adegan kebahagiaan. Jadi kesannya gimana gitu loh. Kebahagiaannya kalau berhubungan dengan Roger gak apa-apa ya. Itu langsung ke Oden. Makanya aku bingung. Sampai 970 aku stuck. Bikin naskah aja stuck. Ini aku harus gimana ya? Akhirnya di 971 ada ide. Kenapa gak aku live streamingin aja semuanya yang aku bahas gitu loh. Gitu. Telur yang di kapal Roger apa? Silakan kalian nonton Noise. Aku udah bahas masalah telur Roger, Haki Raja Zoro. Noise yang terbaru yang ada Mr. K-nya sama Mas Aryano Varanius. Itu Mr. K udah bahas kok. Jadi tonton aja gitu. Nah, 969 udah selesai ya bagian Roger ya. Sekarang kita ke Oden. Kalau ke Oden sih langsung Mr. K percepat aja. 969, 970, 971 itu semuanya tentang kisah Oden. Semuanya tentang kisah Oden. Gak banyak yang berbeda dari manganya. Karena emang cuma pengambilannya chapter emang agak diperlambat. Mulai dari 969 itu kan masih ada sebagian Oden kan. Itu masih ngambil di chapter 968. Terus 970 itu ngambilnya di chapter 969. Terus di chapter 971 tadi berapa ya?
Bentar, aku catat kok tadi. Di chapter 971 itu ngambilnya di chapter 970 tapi gak semuanya. Di di episode kok chapter toh. Di episode anime yang terbaru tadi itu ngambilnya di chapter 970 sekitar setengah bagian lah gitu. Dan semuanya emang seperti yang aku bilang tadi, semuanya kisah tentang Oden yang kembali ke Wano. Mulai dari dia tahu keadaan Kozuki Toki ternyata pernah dilukai sama anak buah Orochi, sampai akhirnya Oden ngamuk-ngamuk semuanya gitu. Wah. Dan akhirnya mengantarkan pada kita di episode terbaru kan, Oden udah berjuang 5 tahun menari telanjang, nggak punya malu. Tadi mana? Oden menari telanjang, nggak punya malu kan? Oden dancing lah. Oden 5 tahun dia bertahan demi keselamatan para penduduk Wano Kuni gitu. Tapi kenyataannya malah Orochi gimana ya? Di anime itu ditampilkan Orochi itu emang patut kita bilang sebagai manusia paling brengsek gitu loh. Misalnya aja kerasa loh di feel-nya anime saat Orochi melakukan pura-pura aku gak ingat, terus dia mengkhianatin janjinya bakal bakal menepati janjinya pada Oden, dan ternyata si brengsek Orochi cuma ngelanggar semudah itu, pengen jadiin kuri pabrik pula. Saat itulah gimana ya, harga diri Oden selama 5 tahun berjuang demi menyelamatkan Wano Kuni hancur seketika. Dan untungnya para pengikut Akazaya masih setia kan. Dan mereka juga tahu kalau Oden melakukan semua itu pasti ada alasannya. Walaupun mereka belum tahu alasan sebenarnya kan. Belum tahu. Itu loh namanya kesetiaan seorang pengikut samurai gitu loh. Oden kan nangis. Kita bisa melihat di 971 tadi kan. Agak gimana gitu loh. Emang dramatisnya dapat banget di anime. Dari ucapan Orochi sampai tangis Oden, terus yang bagian paling epicnya kan 9 Akazaya, 9 Red Scarbat. Bentar. Tadi mana itu? Nah, di bagian ini kan yang mulai paling keren kan. Mereka berangkat semuanya pengen ngabisi Kaido dan semua bawahannya secara diam-diam. Tapi malah gara-gara si brengsek Kurozumi Kanjuro, semuanya gagal total gitu loh. Semuanya gagal total. Walau yang patut kusayangkan itu di bagian visual anime sih. Visual animenya agak mengalami peningkatan ya. Visual animenya malah kulihat saat pertarungan. Malah kita kalau Mr. K boleh jujur ya, pertarungan battle visual paling bagus itu saat Roger, Oden, dan Newgate ada. Itu tuh apalagi waktu Roger sama Newgate kan saling bertempur, itu visualnya keren banget. Tapi kok di episode 971 kok mengalami penurunan yang drastis ya gitu loh. Terus cara nampilin apa tadi namanya, bentar aku tadi lihat, ya ampun, aduh, Mr. K bilangnya juga gak enak, pengen ngerasanya kritik tapi dalam arti udah terlanjur dibikin anime gitu loh. Di manganya aja pertarungannya ditunjukin keren loh, keren banget loh. Walaupun kita nggak bisa melihat efek visual seperti apa, tapi kalau di anime malah dibikin seperti, jujur kalau boleh jujur, malah seperti apa ya, maunya seperti pertarungan ini Einstein naik Fat Stay gini mana Unlimited Blade Works Battle. Nah, niatnya mungkin maunya pertarungannya seperti yang ada di Festine Night at Unlimited Blade Works ya, tapi kenyataannya malah aduh, ya ampun. Kalau ngelihatnya tuh gimana ya? Animasinya itu loh, ya ampun gitu loh. Kenapa harus di Wano harus berubah seperti itu? Efek visual untuk pertarungannya eman-eman gitu loh. Kalau seandainya kok gini lah,
Ini kan kalau kita melihat di chapter terbaru ya, waktu pertarungan Luffy ngelawan Kaido, itu kalau animasinya gak dibikin totalitas seperti Roger ngelawan Newgate, wah eman-eman rek, pasti bakal banyak fans yang bakal protes habis-habisan terhadap animasi dari pihak anime gitu. Entahlah, nanti kita tinggal tunggu aja sampai episode berikutnya gitu. Yang penting intinya 969, 970, 971 udah aku bahas. Ya 969 ada perpisahan Roger dan sangat worth it. Tapi setelah itu kisah Oden sih paling menariknya ya bagiku. Yang kisah Oden itu bagian animasinya Hiyori, Little Hiyori itu, Little Hiyori and Momonosuke. Mana Little Hiyori tadi. Nah, bagian Hiyori itu loh, bagian Hiyori kecil itu imut banget rek gitu. Kok jelek ya episode barunya? Kalau animasinya nggak bisa dibilang jelek juga kan? Ya kita harus menerima sebagai fans. Misalnya tahu betul emang animasinya harusnya sejak episode berapa itu? 958 waktu aku mulai membahas breakdown anime One Piece itu, harusnya seperti itu kan kualitasnya, tapi ternyata malah makin menurun. Apalagi di Wano udah keren kemarin yang Newgate, Oden, Roger, masih ada tiga kisah orang tersebut itu masih keren visualnya, tapi kok kesini makin aduh, kenapa toh pihak animasi Toei Animation gitu loh. Sudah kuduga kalau Toei itu ufotable versi light. Caps lock-nya Mr. K, iya caps lock-nya jebol, mau gimana lagi pak. Mr. K nanti ayahnya Robin muncul kah? Dari mana kok ayah Robin bisa muncul, Re? Enggak lah. Gak ada clue yang mengantarkan ke situ. Di Iki udah ada belum? Di Iki episode 971 udah ada gitu. Udah selesai pembahasannya 969, 970, 971. Maaf agak singkat dan Mr. K gak bisa membandingin yang ada di manga karena yang namanya tanpa skrip ya kayak gini Re. Seandainya aku bisa pun nantinya malah kelamaan gitu loh. Karena harus mikir juga kan, nyesuaiin manga yang beda dengan manga, mana yang nantilah di episode 972 kemungkinan udah balik ke breakdown biasanya. Tergantung sih. Kalau sebentar lagi kan Iki mau kerjasama sama Mr. K. Kalau seandainya nanti mereka mau sesuatu ya bisa dibilang mungkin waktu pembahasannya ya nge-reaction karena udah izin sama Iki, bisa jadi Mr. K live streaming sambil nonton Iki juga gitu. Apa benar Mr. K Bari-Bari Nomi dari Habib bisa menangkis semua serangan termasuk pakai haki Hausoku Oden yang ketangkis? Belum, nggak bisa. Bari-Bari Nomi gini loh, Bari-Bari Nomi itu nggak selamanya bisa menghandle kekuatan, apalagi kalau kita melihat Hausoku Haki bisa dilapiskan ke tangan kan, itu udah terlalu dahsyat Re. Walaupun seandainya Bari-Bari Nomi bisa digunakan, tetap saja kalau gak usah jauh-jauh Hausoku Haki yang dilapisi lah. Busosoku Haki kalau kuatnya minta ampun seperti Zoro, baru dah mungkin Busosoku yang Zoro yang tinggi itu bisa saja memotong Bari-Bari Nomi gitu. Mr. K izin mau beli takjil lah, Mr. K aja belum persiapan buat beli buka puasa atau gimana gitu loh. Ini masih jam berapa gitu loh. Sampai sekarang belum ada clue tentang Ibu Luffy, Mr. K belum ada. Andai pun ada yang bilang sama belum. Sedikit sekali. Ada di SBS. Di SBS itu gini, pernah pembaca itu bertanya, Oda Sensei apakah yang ada di Tentara Revolusi itu ada ibunya Luffy juga? Oda Sensei malah menjawab dengan jawaban, waktu itu kan belum dikenalkan kalau Dragon ayahnya. Tunggu saja chapter berikutnya akan kebongkar ke orang tua Luffy. Nah, Oda Sensei cuma jawab itu doang, orang tua Luffy. Malah beneran yang dikenalkan cuma Dragon doang. Ibunya tidak ada. Dan pernah masalah menyinggung ibu, kalau misalnya nggak salah ingat, Oda Sensei pernah bilang gini, masalah orang tua, apalagi ibu,
Itu bagiku kalau udah gak dikenalkan di awal, bukan berarti dia bukan orang penting. Artinya seorang anak kalau udah lepas dari ibunya, itu artinya sudah memulai petualangan yang baru. Nah, maksudnya deep banget kan? Ya bisa jadi artinya udah Sensei bilang pada fans kalau udahlah gak perlu bahas masalah ibu Luffy. Luffy kan udah berpetualang jauh sejak dari East Blue sampai ke Wano Kuni ini kan. Ngapain juga harus bahas ibunya? Seandainya ibunya pun dikenalkan, kalian jangan khawatir. Ibunya mungkin adalah sosok yang sangat penting. Karena mengingat ya, Luffy itu cucunya Garp, Monkey D. Garp, wakil Laksamana Angkatan Laut. Dan terus Luffy itu anaknya Dragon, pemimpin tentara revolusi. Dan Luffy juga saudaranya dari S, kok mantan toh, almarhum, kok mendiang anaknya Roger, dan juga mungkin bisa dibilang keponakannya Roger juga, karena Roger dan Garp kan dekat gitu loh. Mister K kapan bahas SBS? Minggu ini ada SBS, jadi tenang saja, Rek. Mister K mau nanya, apakah Bagi dan Shanks tahu tentang Pulau Raftel? Laugtail, Mas. Laugtail. Mungkin sebelum kita dikenalkan Laugtail waktu di episode Stampede, kita bisa dibilang itu Raftel. Tapi kalau kita udah ngerti, tulisannya ternyata bukan Raftel ya. Ini mungkin jangan bilang Raftel lagi lah. Itu sama aja kalian nggak ngikutin One Piece secara bener gitu. Memang sebelum Laugtail dikenalkan, kita bisa sebut itu Raftel. Tapi kan yang bener itu Laugtail, bukan Raftel. Dan ini ada benarnya juga, Raftel itu penyebutan dari orang Jepang sendiri karena mereka sulit nyebut L gitu loh. Makanya kan dari kita sebagai warga asing dari negeri selain Jepang ya, kita menyebutnya Raftel sejak dulu karena emang sebutannya seperti itu. Nah ternyata udah Sensei ngasih tahu kalau yang bener itu Laugtail gitu. Gimana gak Mas, bagi yang bertanya gak dibaca live chatnya panjang Mas. Ini aja udah ke slow motion 45 detik. Jadi jangan kerasa gak dibaca. Mister K itu baca, tapi kan di mata itu cuma kelihatan 1 kalimat 2 kalimat doang. Kalau seandainya gak kebaca, ya masih mending aku cuma penonton masih ratusan. Mister K masih sempatin untuk baca gitu loh. Daripada Mister K harus main game dan fokusnya gak baca komentar kalian, takutnya malah gimana gitu loh. Kaku juga ya Mister K kalau live. Ya memang kenyataannya begini. Aku kan udah bilang aku cuma fans One Piece biasa, manusia biasa lah gitu. Semut ya. Bentar. Mimin wong dia, aku orang Jepara Rek. Mister K stream ini delay berapa detik? Delaynya berapa detik ya? Kalau gak salah sih delaynya 45 detik kalau gak salah. Puasa, alhamdulillah aku puasa. Oh pakai slow, iya pakai slow lah. Kalau gak pakai slow ya repot malah Rek. Ini aja masih untung 340-an. Dan Mister K gak umumin di Instagram. Kalau umumin di Instagram ya malah banyak yang nonton juga, aku juga rasanya gak enak juga. Lagian ini kan nanti ke-upload ulang kan gak masalah seperti radio gitu. Loh, perut Mister K bunyi, gitu. Semua manusia juga biasa men. Iya sama, makanya Mister K udah bilang aku itu biasa banget. Kalau aku emang tahu masalah One Piece, pasti aku jawab tahu. Kalau enggak yang aku bilang enggak. Ngapain juga aku harus ngawur-ngawur kayak gini. Aku hanya pengen enjoy One Piece layaknya fans biasa lah. Seperti kalian enjoy waktu nikmatin manganya, atau enjoy saat kita baca kayak chapter 1010 ketika Mister K baca merinding. Aku pun pengen ngungkapin kalau saat ini loh, aku saat baca chapter 1010 aku bener-bener merinding juga. Kalian ngerasain merindingnya juga enggak? Aku cuma pengen tahu itu. Makanya kalau Mister K nggak peduli kalau dibilang alay lah, lebay lah, atau pembawaannya terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dramatis. Enggak. Mister K nggak berharap seperti itu. Mister K harapanku hanya, adakah orang yang baca manga seperti Mister K, jadi saat dia baca chapter tersebut, maka juga merinding pula? Adakah yang menikmati One Piece seperti diriku ini? Aku cuma pengen itu doang gitu loh.
pengen lihat apakah ada orang-orang seperti itu gitu loh. Ya ternyata kan memang kenyataannya banyak gitu loh. Dan rasanya gimana ya? Senang saja ternyata banyak orang yang suka video Mr. G 1010. Banyak orang yang ibaratnya suka video Mr. K karena sama seperti aku baca manganya gitu loh. Dan aku bersyukur banget ternyata nggak cuma 1-2 orang saja gitu loh. Dan apa namanya ya, pokoknya thanks lah buat kalian yang masih ngikutin Mr. K sejak awal sampai sekarang gitu. Kapan Mr. K collab sama Iki ya tergantung hari Senin nanti. Hari Senin tinggal keputusannya mereka mau collabnya kayak gimana gitu. Pasti aku kabarin kok. Hiyori sama Zoro cocok gak Mr. K? Enggak lah. Hiyori kalau seandainya One Piece ada romance ya. Kalau seandainya One Piece ada romance ya, aku itu berharap Nico Robin malahan. Nico Robin Zoro tuh udah bagus, ngapain harus ada orang lain gitu loh. Nico Robin toh, Nico Robin Zoro toh. Ini kan udah bagus, ngapain? Mr. K berharap seperti ini. Mr. K teori kapan? Teori apa lagi? Mr. K bukan pembuat teori, Mas. Kan masih ada banyak YouTuber lain yang suka bahas teori gitu. Kalau kalian mengharapkan teori dari Mr. K, pasti sangat jarang, bahkan sangat minim. Setahun paling cuma 2-3. Dan bahkan Mr. K gak nyebutnya teori. Bukan, karena gimana? Gitu. Min, Karamelos apa Min? Karamelos adalah produk makanan Mr. K nantinya. Mr. K siapa itu Florian Triangel dan si Behemoth? Florian Triangel. Pembahasan ngalor ngidul kayaknya cocok nih. Itu sebenarnya pembahasan udah lama. Mungkin kalian pengen dengar pendapat dari sudut pandangku sendiri kan? Ya bisa dibilang mungkin pendapatku nantinya sama dengan YouTuber luar negeri lah atau YouTuber lokal lah, sama gitu. Gimana tanggapan Mr. K kepada orang-orang yang berteori terlalu liar seperti Kaido adalah ayah Zoro dan lain-lain? Gini loh, kalian bagi Mr. K ya, fans One Piece itu ada kalau saat ini ya ada 2 kalangan yang benar-benar ngikutin dari awal dan dia tahu kok inti story-nya. Walau dia gak paham masalah kayak Nyon Sewu, Mr. K gak menghina atau gimana. Walaupun ada yang paham inti story-nya, tapi mereka gak terlalu memusingkan akan adanya hal-hal rumit di One Piece. Misal kayak di One Piece kan ada yang namanya databook, SBS, atau mungkin official wawancara. Mereka gak pernah baca itu, tapi mereka minimal paham inti story-nya. Dan jadinya itu loh yang Mr. K sasar tuh seperti itu. Orang-orang yang bener-bener ngerti story One Piece. Jadi orang-orang yang ngerti story One Piece pastinya tahu kok, bisa bedain mana yang teori sekiranya ini bisa dibilang masuk akal atau cuma penggiringan opini atau memang liar. Mereka itu paham. Dan yang kedua, fans One Piece yang tipikalnya cuma nonton dari action YouTube-nya atau mungkin hype-hype-nya saja. Ini One Piece mungkin belum bisa nge-hype seperti Attack on Titan atau Kimetsu no Yaiba atau Tokyo Revenger karena emang satu alasannya, One Piece itu episode animenya udah terlalu panjang dan chapter manganya udah terlalu panjang. Dan usia di bawah 20 tahun itu apalagi udah dijejali sama yang namanya anime-anime isekai ecchi lah atau gimana, apalagi udah dijejali anime kayak gituan. Mereka itu nggak mau baca chapter-chapter One Piece yang terlalu banyak. Terlalu banyak loh itu. Itu emang berat bagi Mr. K. Aku kan udah ngikutin dari lama, tapi kalau dari warga-warga baru zaman now ya, yang fans anime manga zaman sekarang, kalau diminta baca One Piece dari chapter awal tuh sulit loh. Sulit. Bahkan salah satu editor Mr. K, editor video Mr. K yang baru itu dia gak ngikutin One Piece sama sekali. Dan aku bilang, mau gak mau kamu harus ngikutin One Piece dari chapter 1 sampai chapter 1010 atau minimal animenya lah kalau kamu gak bisa manganya gitu. Dan dia bilang what gitu, tapi kan dia kerja dengan Mr. K, maka mau gak mau harus tahu masalah One Piece gitu. Intinya smart people aja jadi follower. Ya nggak gitu juga, yang penting tahu storynya gitu. Kalau udah tahu storynya itu
mereka itu nggak bakal terguncang masalah teori-teori liar. Contoh nyata, Oden masih hidup. Itu kan udah beberapa kali. Masa kayak fans One Piece yang bener-bener ngikutin inti cerita ya, itu kerasa diuji sama Oda Sensei. Ayo, kamu masih percaya Oden mati atau hidup seperti itu? Tapi kalau udah ngikutin story-nya, mereka paham kok. Oden pasti mati. Oden pasti mati. Gitu. Karena gitulah gitu. Teori hiburan aja min, buat kayak gitu nggak nyambung. Kaido Bapak Juri yang paham One Piece pas iya teori buat hiburan, tapi kan gini loh, kesampingkan kalau namanya YouTube kan harus sadar-sadar juga. YouTube itu kalau bagi YouTuber ada yang menganggap YouTube itu sebagai sumber pencarian uang saja. Jadi teori seliar apapun mereka bebas buatnya karena bagi mereka itu tujuannya satu, view dan duit gitu. Seandainya misalnya butuh duit itu gampang kok. Aku bikin teori apapun pasti banyak yang nonton. Karena satu, bukan masalah sombong ya, Mister K. Bisa dibilang kalau bahas One Piece, One Punch Man atau gimana, algoritma udah datang kepada Mister K. Tinggal bikin thumbnail sama judul clickbait aja otomatis oke. Ini contoh nyatanya inilah. Ini bagi yang ngikutin Mister K sejak awal tahu. Chapter 1010, ya kan? Chapter 1010 itu kan udah rilis lebih lama. Mister K kan kalau kalian ngikutin Mister K kan emang nyeleneh sendiri. Aku nunggu versi manga plus di hari Minggu. Sedangkan mungkin konten kreator lain itu hari Jumat udah rilis manga versi web kesayangan ya. Terus hari Jumat juga dibikin reviewnya. Terus ada yang hari Sabtu juga. Tapi pokoknya Mister K paling telat lah. Paling telat sendiri. Dan Mister K yakin kok kalau seandainya mereka emang ngikutin Mister K juga dan emang apa namanya ya, nggak respect sama yang apa ada di manga plus, namanya rezeki pasti balik lagi kok. Dan kenyataannya walau Mister K review atau react paling lama selalu masih ada yang nonton. Mister K bersyukurnya itu. Padahal aku udah bilang kalau seandainya keputusanku nge-review setelah manga plus rilis membuat kalian harus menunggu, ya maaf, aku nggak bisa ngerubah itu karena satu hal lagi, memang aku nyepoiler itu dari ilegal. Tapi kan ini problemnya manga chapternya udah ada di manga plus pak, udah ada bahasa apa namanya? manga plus itu udah ada versi resminya dan ini legal. Kita baca di sini sama saja kita dukung Oda Sensei secara langsung. Beneran secara langsung. Karena di saat kita baca chapter terbaru kan, chapter terbaru atau chapter yang kita inginkan, walau 3 chapter awal dan 3 chapter terakhir, itu di bagian belakang pasti ada iklan. Nah, iklan itu ditujukan kepada siapa? Ya ditujukannya sama Oda Sensei langsung. Makanya kan kalau kalian minta, reakmu telat, review first react pertama, ngaca, channel sebelah aja udah dari hari Jumat atau gimana. Terus aku juga bingung, padahal aku waktu mutusin kalau kalian nggak sabar nunggu, silahkan nonton konten kreator lain. Misalnya gak ada paksaan sama sekali. Silahkan nonton konten kreator lain karena mereka juga nge-review lebih cepet. Kalau kalian nunggu Mister K bakalan lama. Ini aja review 1011 udah pada rilis kan. 1011 review udah bener. Silahkan nonton kalau seandainya kalian nggak sabar. Tapi kalau kalian sabar, monggo lah. Kalau sabar ya, kalau gak hari Senin, Selasa gitu loh. Jadi seperti itu. Jangan paksa. Atau apalagi yang bikin gilanya lagi, sama jiplak. Ya, gak jiplak gimana pak? Orang aku bacanya dari chapter yang sama dengan para reviewer YouTube One Piece yang lain. Terus kalau gak jiplak itu gimana? Emang harus jiplak dari manganya sendiri gitu loh. Lah yang dibaca sama, terus yang dibahas juga sama. Lah masa mau kan berbeda gitu. Masa kalau nantinya aku review 1011 ya, masa isinya harus ku taruh di apa? Yang chapter terbaru baru tuh chapter 60 berapa itu? Ya gak mungkin kan. Min kapan giveaway diplomat item? Iya, diplomat item buat apa, Rek? Gitu. Mister K ganteng banget dari ini, bismillah figur Kaido ya. Kamu bilang gantengnya tuh dari mana gitu loh. Malah curhat kambing. Udah curhat gak masalah loh.
Dan intinya jangan terlalu berharap misalnya harus bahas apapun. Kalau live streaming ya aku suka suka bahas hal apapun. Bebas lah. Channel-channel juga Mister K gitu loh. Kenapa kamu harus yang repot gitu loh. Kalau kamu minta bahas masalah kayak anime manga terus, ya aku bukan robot dan gini loh, aku nggak berpikiran sebagai konten kreator harus ibaratnya harus namanya kalau bahasa kasarnya menjejali kalian dengan berita anime atau review anime. Enggak seperti itu. Tujuanku bikin YouTube enggak seperti itu, mereka. Tujuanku bikin YouTube itu aku pengen berbagi sama kalian, suka atau nggak suka. Ini loh yang pengen ku bagi sama kalian, gitu loh. Dan saat live streaming pun aku bisa bahas hal apapun kan, karena emang aku manusia biasa. Kalau kalian emang nggak suka pengennya aku bahas anime manga terus, pelajaran apa yang bisa didapat cuma dari situ doang gitu loh. Jadi makanya aku juga bahas masalah nyuwun sewu kayak di Instagram, masalah kapal selam. Misalnya juga ikut apa namanya berbelasungkawa juga. Kalau seandainya nggak usah ngikutin berita atau gimana, misalnya pokoknya fokus bahas anime manga, wow, itu namanya rasa empati sebagai manusia itu hilang gitu loh. Umur Mr. K udah 29 tahun, nggak bisa kalian samakan dengan konten kreator yang usianya masih di bawah 25 tahun karena pemikirannya aja udah beda gitu loh. Gitu. Dan misalnya gak terlalu, kalau patokan uang ya, kalau cuma patokan uang saja dan cuma pengen nonton kalian pengen disuguhi masalah teori One Piece atau gimana, itu mudah bagiku. Apalagi sekarang misalnya ada dua penulis para partner Mister K, aku minta bikin teori One Piece aja sengawur mungkin kalau perlu yang bisa dibikin clickbait, beres beneran beres. Besok pasti view-nya ratusan ribu atau gimana, tapi kan enggak gitu loh, enggak aku lakukan gitu loh. Yang legal udah dikasih gratis tapi gak bersyukur. Mau gimana ya mas ya, namanya kita gak bisa bilang karena kita gak bisa nyalain mereka juga karena kan satu sisi web kesayangan masih ada sampai kapanpun itu gak bakal bisa dihapus gitu. Nah namanya web kesayangan itu tinggal masing-masing fans pribadi yang pengen nentuin apakah mereka sabar nunggu atau enggak. Ada banyak kok kenalan-kenalan Mr. K baik yang artis atau mungkin konten kreator yang mereka memang baca web kesayangan tapi juga baca web manga plus resmi. Dan karena namanya gimana, kalau diatur mindset sih tergantung. Misalnya juga masih sering kok baca web kesayangan, cuma kan nggak yang udah ada di manga plus gitu loh. Contohnya kayak apa ya, One Punch Man kan nggak ada di manga plus gitu loh. Makanya aku bingung gitu. Koplaknya miskin. Brengsek. Aku koplak itu dari mana coba? Mr. King ngikutin manganya Detektif Conan udah gak ngikutin karena Detektif Conan terlalu panjang gitu. Channel-channel sebelah ya biarin aja lah. Intinya gini, kalau emang kalian yang ngikutin One Piece karena emang fokus sama ceritanya, pasti gak bakal terbuai sama teori-teori yang di judul aja gak terlalu niat gitu. Pamit dulu Mr. K, mau persiapan buka bersama. Oke, monggo. Mr. K aja masih nunggu berapa? 1 jam lagi ya. Gila, 1 jam lagi masih bicara. Boleh nyepam nggak? Silakan lah, boleh nyepam. Manga Plus ada bahasa Indonesia. Udah lama kali. Udah 1 bulanan ya, Udah 1 bulanan kayaknya Manga Plus udah ada bahasa Indonesia gitu loh. Udah 1 bulanan. Gue kira Manga Plus yang pertama rilisnya karena enggak. Manga Plus itu paling lama. Jadi gini, versi web kesayangan itu muncul karena dari pihak Jepang sana ada beberapa orang yang emang namanya gimana ya? Mereka itu suka bocorin sesuatu. Ya enggak semua gini loh. Gak semua manusia itu baik kan. Ada yang ibaratnya punya niat jahat, tapi niat jahatnya bukan niat jahat sih, niat gak baik tapi bagi mereka itu baik karena mereka prinsipnya pengen nyebarin lebih awal dari versi ofisialnya. Nah seperti itu. Nah lewat seperti itu kan gini loh, sebenarnya manga One Piece chapter terbaru itu rilis hari Kamis itu udah rilis di Jepang, tapi itu harus
masih jadi rahasia dari pihak pihak apa publisher, karena prosesnya gini. Ginilah, Mister ceritain sedikit ya. Hari Kamis itu semua manga chapter terbaru, kan namanya kan Shonen Jump. Majalah Shonen Jump itu terdiri dari berbagai macam serial. Jadi satu itu hari Kamis sudah dicetak, dan hari Kamis itu udah dicetak hari Kamis malam malam lah. Kalau misalnya nggak salah ingat baca waktu di Euro Jackson itu malamnya Kamis itu dikirim ke semua toko di berbagai Jepang agar nantinya di hari Minggu mereka bisa masang Shonen Jump yang terbaru. Nah, ini loh yang jadi masalah, kenapa ada bocor, ada spoiler atau apa web kesayangan, yaitu karena ada beberapa toko atau mungkin beberapa oknum yang pengen yang udah dapat kopi, bukan kopian ya, cetakan asli chapter terbaru, karena mereka gak sabar pengen berbagi, akhirnya dipublish secara online. Jadi ini murni bukan kesalahan dari pihak Shueisha ya atau publisher resmi, tapi emang gara-gara dari ratusan atau ribuan toko komik di Jepang, ada beberapa orang atau beberapa toko yang emang sengaja mublis. Mublisnya karena apa? Bisa jadi karena uang, bisa jadi karena pengen aja berbagi gitu.